Terima kasih atas kesempatan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kami berdoa, saya pimpin berdoa menurut agama kepercayaan saya, Kristen Protestan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih dan perlindungan-Mu pada pagi hari ini, Tuhan, terutama nafas kehidupan Tuhan. Dan di saat ini kami mau mengikuti pembelajaran Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya kami serahkan penuh dalam tangan-Mu, ya Bapa dalam surga. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih, Emno. Jadi selamat Ya, pagi bagi yang baru gabung. Jadi saya baru saja mulai pembelajaran pertama pelayanan sektor publik ini. Jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa dalam setiap pertemuan pertama itu penting sekali. Saya akan menyampaikan aturan pembelajaran mata kuliah ini, meliputi kontrak belajar dan rencana pembelajaran semester atau RPS. Jadi tentang penilaian dan lain sebagainya, sehingga sebetulnya ini penting sekali untuk kemudian bisa dipakai sebagai pegangan ketika mengikuti pembelajaran. Jadi mohon seperti di chat itu saya sampaikan, kameranya dibuka saja supaya kelihatan demikian, sedangkan audionya di-mute. Ya, silakan dibuka saja kameranya sehingga kita seperti perkuliahan biasa gitu, tidak menutup kameranya sehingga interaksinya lebih terasa. Nanti pembelajaran ini untuk yang pertama kali kita akan pergunakan sesi pertama dan kedua. Jadi saya membagikan link nanti Zoom-nya itu 2 kali sesi setelah ini, dan kemudian kalau durasinya sampai 30 menit itu kemudian sudah habis, nanti akan disambung dengan sesi kedua karena pada pembelajaran pertama ini banyak hal yang dijelaskan, terutama berkaitan dengan kontrak belajar dan RPS seperti itu. Baik, saya akan coba share screen-nya. Ini berkaitan dengan kontrak belajar mata kuliah kita. Jadi saya biasa menyampaikan di setiap mata kuliah saya mengenai kontrak belajarnya untuk nanti bisa disepakati bersama, tahu sistemnya seperti itu, sehingga nantinya diketahui bagaimana mengikuti pembelajaran mata kuliah ini. Nah, mata kuliah kita namanya pelayanan sektor publik. Jadi kode mata kuliahnya ini 41340220. Semester 4, jadi tahunnya tahun akademik 2021-2022. SKS mata kuliah adalah 3 SKS. Kita merencanakan pertemuan dalam pembelajaran ini yaitu sebanyak 16 kali. Nah, yaitu meliputi 14 kali pembelajaran, kemudian 1 kali UTS, dan 1 kali UAS, ujian akhir semester. Nah, mata kuliahnya, prasyaratnya tidak ada. Nah, nilai akhirnya nanti dalam mata kuliah ini bersifat kumulatif, artinya gabungan dari beberapa komponen yang nanti diberikan. Remedi hanya diberikan pada nilai C dan D. Jadi nilai akhir C dan D kalau masih pada akhirnya ingin mengikuti remedi itu mungkin kan, tapi kalau nilainya sudah B atau malah A itu tidak perlu lagi. Nah, apa yang akan dipelajari kalau sedikit deskripsi atau gambaran mata kuliah ini. Jadi mata kuliah ini membahas pentingnya kajian yaitu pelayanan publik dalam perspektif administrasi publik atau negara dan pemerintahan. Nah, pengertian dan istilah manajemen pelayanan itu di materi yang akan diberikan, regulasi atau dasar hukum memberikan pelayanan publik,
kemudian perkembangan dan paradigma pelayanan publik, jadi meliput konsep dan indikatornya, ruang lingkup pelayanan publik, karakteristik barang dan jasa publik, kemudian pelayanan publik yang baik ini bagaimana, kemudian bagaimana standar pelayanan publik, kemudian pengelolaan SDM pelayanan publik, kemudian profesionalisme pelayanan publik, mengelola biaya pelayanan, mengelola budaya pelayanan, mengelola kualitas pelayanan publik, kepuasan pelanggan, dan inovasi pelayanan publik. Ini beberapa materi yang nanti akan diberikan dalam mata kuliah ini. Nah, pola dan metode pembelajaran mata kuliah menggunakan pendekatan multidisipliner, karena kita ingin mendapatkan suatu hasil yang lebih baik, jadi pendekatannya tidak hanya menggunakan satu pendekatan seperti itu. Apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini? Jadi pertama, diharapkan Anda bisa lebih peka dan lebih terbangun kerangka berpikirnya. Kemudian mampu memahami konsep dasar dari pelayanan publik dan mampu menganalisis permasalahan dalam pelayanan publik. Nah, kemudian meningkatkan pemahaman dan sensitivitas mahasiswa tentang persoalan pelayanan publik di sektor di sekitar mereka. Ya, jadi bagi yang sudah kerja mungkin langsung di kantor, bagi yang belum itu yang terdekat bisa diamati dari desa dan lain sebagainya. Kemudian menyediakan forum, jadi di sini nanti ada di forum di LMS, itu bisa dimanfaatkan agar mahasiswa Anda semua dapat kemudian mendiskusikan persoalan-persoalan dalam pelayanan publik. Dan yang terakhir itu mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam penyusunan karya tulis ilmiah, berupa paper, nanti ada tugas-tugas itu yang terkait dengan topik pelayanan sektor publik. Itu capaian pembelajaran yang ingin dicapai dalam mata kuliah ini. Nah, kemudian, ini materi lengkap dari mata pembelajaran ini. Jadi yang pertama, hari ini akan diberikan tentang definisi dan konsep pelayanan publik. Jadi ini bisa konsep manajemennya, ruang lingkup pelayanan, kemudian regulasi dasar pelayanan publik seperti itu hari ini. Kemudian minggu depan, pertemuan kedua, yaitu perkembangan paradigma pelayanan publik. Jadi meliputi All Public Administration atau OPA, kemudian New Public Management atau PM, dan New Public Service atau NPS. Kemudian pertemuan ketiga, ruang lingkup pelayanan publik. Pertemuan keempat, ada prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik. Pertemuan kelima, penyelenggaraan tata kelola SDM pelayanan publik. Nah, perlu saya catatin di sini, jadi dalam pertemuan keempat sudah ada kuis. Jadi tolong diperhatikan, nanti ini bisa di-download di LMS, jadi setiap peserta. Jadi pertemuan keempat, itu sudah ada kuisnya. Kemudian pertemuan kelima, penyelenggaraan tata kelola SDM pelayanan publik. Kemudian pertemuan ke-6, implementasi pelayanan publik. Di sini sudah ada tugas. Jadi ada tugas nanti dalam bentuk book review atau timbangan buku atau resensi atau paper, setelah nanti tugas apa yang diberikan. Kemudian pertemuan ke-7 itu kinerja pelayanan publik. Jadi, pertemuan ke-8 itu kita sudah sampai kepada UTS, ujian tengah semester. Gitu. Kemudian pertemuan ke-9, jadi setelah UTS, ada standar pelayanan publik dan pelayanan prima. Pertemuan ke-10, regulasi pelayanan publik. Jadi ini sudah ada, jadi kesempatan untuk remedi quiz bagi yang belum, ya, atau nilainya masih kurang dari 60, ya, bisa remedi quiz. Kemudian pertemuan ke-11 itu budaya birokrasi dan dalam pelayanan publik. Pertemuan ke-12 pola pikir ASN aparatur sipil negara sebagai pelayan publik. Jadi di sini ada juga kesempatan remedi tugas bagi yang
pada pertemuan ke-6 itu belum mengikuti tugasnya atau nilainya sudah ikut tapi nilainya kurang dari 60. Kemudian pertemuan ke-13, tantangan kualitas dan inovasi pelayanan publik. Pertemuan ke-14, mengelola integritas pelayanan publik. Jadi ini juga ada kesempatan untuk remedi UTS bagi yang UTS-nya kurang nilai dari 60 atau belum mengikuti UTS pada pertemuan ke-8. Kemudian pertemuan ke-15, jadi ada materi kepuasan pelanggan, jadi indeks kepuasan masyarakat. Pertemuan ke-16, ujian akhir semester atau UAS. Nah, kemudian diberikan kesempatan kalau dalam sampai pada pertemuan ke-16 itu ada yang masih menginginkan remedi, belum ikut kuis misalnya, tugas, UTS-nya, dan UAS, mungkin masih remedi, diberi kesempatan terakhir untuk remedi. Setelah itu tidak diberikan kesempatan lagi. Ini biasanya saya berikan seminggu setelah ujian akhir. Ya. Jadi pembelajaran kita rencananya mungkin sampai awal Juli tahun 2022. Jadi itu perencanaan seperti itu. Nah, kemudian ini beberapa referensi, silakan nanti di download ininya. Cari beberapa buku yang memungkinkan, buku yang bisa dipergunakan untuk menunjang perkuliahan. Ini yang utama. Kemudian ini pendukungnya, buku-buku pendukungnya, referensinya. Nah, kemudian metode yang saya terapkan dalam pembelajaran ini seperti biasa masih menggunakan selama pandemi ini menggunakan Zoom seperti kebijakan Universitas Warahmadaewa. Jadi masih Zoom, tidak offline. Nah, kemudian di sana ada presentasi materi, ada kuis, diskusi seperti saya sampaikan tadi, ada tugas yang terkait dengan masalah pelayanan publik. Nah, tugasnya setiap mahasiswa wajib membuat tugas, baik berupa kajian teori ataupun praktek mengenai masalah dan fenomena pemerintahan, khususnya dalam pelayanan publik. Nah, bagaimana penilaiannya? Nah, ini semua ada bobotnya, persentasenya. Jadi kehadiran itu ada 10%, kemudian partisipasi atau diskusi itu yang diadakan di LMS maupun di Zoom kalau mungkin kan itu 20%. Kemudian tugas-tugas 20%, kuis yang diadakan bukan setiap mingguan ini tapi di pertemuan ke-4 dan ke-10 itu 10%. Kemudian UTS-nya 20%, UAS 20%. Nah, nilainya ini merupakan akumulasi dari semua komponen yang ada. Jadi salah satu saja misalnya Anda tidak ikut UAS, ini berarti 20% berkurang seperti itu. Jadi tidak serta-merta kemudian baru ikut ujian akhir itu kemudian nilainya sudah bagus. Tidak terjamin karena ada beberapa komponen yang harus diikut dalam pembelajaran ini saya sampaikan dari awal supaya tidak memunculkan anggapan bahwa hanya ikut UTS dan UAS saja sudah bisa lulus seperti itu. Nah, rentang dan bobot nilainya adalah sebagai berikut. Jadi kalau ingin mendapatkan A, Anda harus setidaknya kumulasi nilai Anda itu antara 80 lebih, 81 sampai dengan 100 baru A. Kalau 75 sampai dengan 80 itu masih AB, jadi harus stripnya A strip B. Itu akan muncul di e-learning Universitas Warahmadaewa di pengumuman nanti. Praktis ketika saya masukkan Anda mendapat 80, otomatis yang muncul A dan B seperti itu. Kemudian B, ini 69, sekian sampai 75. Kemudian B dan C, step B, C, kalau 60 sampai 69. Demikian seterusnya. Seperti itu.
Ya, saya kira itu yang bisa sampaikan terkait dengan kontrak pembelajaran. Saya persilakan, mungkin ada hal yang ingin ditanyakan berkait dengan kontrak pembelajaran ini. Silakan dibuka saja kameranya. Ini hanya 4 orang yang hadir dalam pelajaran. Padahal yang absen di LMS itu tadi sudah lebih dari 8 orang saya perhatikan. Jadi kalau mengikuti pembelajaran tidak cukup hanya dengan mengabsen saja. Jadi kemudian tidak hadir di perkuliahan, ambil materi di sana, itu tidak cukup. Anda tidak akan tahu, terutama dalam pertemuan pertama ini harus betul-betul tahu sistemnya seperti itu. Ya, silakan. Mungkin ada yang belum jelas terkait kontrak belajarnya, patut mata kuliahnya, seperti itu, bisa ditanyakan sekarang. Jadi nanti kalau habis waktunya, saya berikan link lagi untuk sesi keduanya untuk menjelaskan materi pembelajaran. Silakan, kita diskusi dulu mengenai kontrak belajar dan rencana pembelajaran semester. Silakan. Silakan, mumpung ada kesempatan, jadi tidak usah kemudian Anda sungkan untuk bertanya. Iya, silakan. Derimon. Yang kecil dan sebagainya. Silakan, siapa nih? Derimon. Siapa yang bertanya? Silakan. Silakan kalau ada yang tanyakan mengenai kontrak belajarnya. Kalau tidak ada dan mungkin sudah dipahami sehingga nanti tidak ada keraguan dalam pembelajaran, saya akan lanjutkan dengan materi. Silakan kalau ada mengenai kontrak belajar, rencana pembelajaran semester. Termasuk referensinya. Baik, kalau tidak ada, saya anggap sudah dipahami dan mudah-mudahan nanti tidak ada yang mengalami kesulitan, sebab sering sekali dengar-dengar, Pak saya tidak ikut UTS, Pak saya tidak ikut, padahal sudah ada baca di kontrak belajar itu, kapan seharusnya kuis, pertemuan keempat, kapan tugas, pertemuan keenam, kapan UTS, pertemuan ke-8, kemudian pertemuan 10, remedi untuk kuisnya, pertemuan ke-12 remedi untuk tugasnya, pertemuan ke-14 remedi untuk UTS-nya, pertemuan ke-16 itu adalah UAS, dan setelah UAS remedi untuk keseluruhan. Jadi sudah jelas jadi untuk rancangan pembelajaran seperti itu, sehingga sebetulnya tidak perlu dipertanyakan lagi seperti itu. Baik, kalau tidak ada, saya lanjut materi pembelajaran kita yang pertama. Jadi dalam pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang definisi, pengertian, dan konsep pelayanan publik. Jadi ini merupakan satu masalah yang sering kita hadapi ketika berkaitan dengan berhubungan dengan birokrasi. Misalnya lambatnya pelayanan, jadi hampir setiap orang mungkin bisa nanti kita diskusikan pengalaman tiap orang itu bisa dalam diskusi yang mungkin diadakan di forum. Jadi bagaimana sebetulnya permasalahan di lapangan terkait dengan pelayanan publik ini. Ya, konsep pelayanan publik. Jadi seperti diungkapkan oleh David Osborne dan Ted Kepler, ini bukunya sangat bagus. Jadi Reinventing Government.
jadi mewirausahakan birokrasi. Jadi ini banyak sekali mengungkap tentang bagaimana sebetulnya birokrasi itu bisa dijiwai oleh swasta. Dengan kata lain bahwa ada gium yang sering diungkap dalam birokrasi bahwa birokrasi lambat dan lain sebagainya itu bisa diperbaiki. Jadi Ted Gabler dan Osborne menyatakan bahwa peningkatan pelayanan publik oleh birokrasi pemerintah dengan cara memberi wewenang kepada pihak swasta lebih banyak berpartisipasi sebagai pengelola pelayanan publiknya. Jadi di sini kelihatan bagaimana Osborne, DP Osborne dan Ted Gabler ini sudah berusaha mengkolaborasikan antara pemerintah dengan sektor swasta. Artinya semangat governance, tata kelola pemerintahan itu sudah masuk ke dalam pikiran dari Osborne dan Gabler. Nah, kalau dilihat dari pengertian dalam kamus besar bahasa Indonesia, jadi pelayanan, jadi dari kata pelayanan, perihal atau cara melayani, usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan, misalnya. Ini pertama berkait dengan swasta, kalau dengan pemerintah tidak selalu seperti itu. Kemudian yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang dan jasa, jadi konteksnya pelayanan barang jasa. Tapi dalam konteks pelayanan publik itu bisa pelayanan dalam bentuk administrasi. Sedangkan publik adalah publik atau itu sama dengan umum, orang banyak. Sehingga bisa dikaitkan definisi pelayanan publik secara umum, harfiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal atau usaha melayani kebutuhan masyarakat umum. Jadi titik poinnya adalah bagaimana masyarakat umum bisa dilayani dengan baik. Nah, kemudian dari beberapa ahli pemerintahan memberikan definisi juga berkait dengan pelayanan publik. Jadi misalnya Munir itu mendefinisikan pelayanan publik sebagai upaya untuk membantu, menyiapkan, menyediakan, mengurus keperluan orang lain. Jadi proses memenuhi kebutuhan melalui aktivitas orang lain itu yang disebut dengan pelayanan publik. Jadi hampir sama. Jadi bagaimana kita memenuhi keperluan orang lain itu biar bisa dipenuhi dengan baik. Kemudian ahli lainnya Tenggono, jadi ketika berlangsung kegiatan pelayanan ada sesuatu yang disampaikan kepada orang lain. Sesuatu inilah yang disebut dengan pelayanan. Jadi perwujudan fungsi negara atau pemerintah untuk mencapai kehidupan yang aman, dinamis dan sejahtera dalam bernegara dan berbangsa. Kemudian David Dudu dan Paul menyatakan pelayanan merupakan usaha apa saja yang mempertinggi kepuasan pelanggan. Jadi apa saja bentuknya, dari pelayanan dalam bentuk barang misalnya, kemudian dalam bentuk jasa, kemudian dalam bentuk administratif. Jadi itu semuanya dikategorikan sebagai pelayanan publik. Nah, beberapa konsep yang terkait dengan pelayanan nanti akan selalu berhubung dengan konsep umum, jadi seperti tadi publik atau umum. Kemudian privat, jadi lawannya kalau umum itu privat, publik, privat. Jadi privat itu pelayanan yang bersifat pribadi, kalau umum orang banyak. Dan prima, jadi ada istilah pelayanan prima atau pelayanan yang optimal. Kemudian ada manajemen pelayanan, adalah bagaimana mengelola pelayanan dalam rangka memuaskan yang dilayani. Konteksnya adalah pemerintah dan masyarakat. Jadi manajemen itu terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, sehingga dalam pelayanan itu kemudian capai hasil yang maksimal. Kemudian ada revitalisasi pelayanan, yaitu dari yang suka mengatur dan memerintah berubah menjadi suka melayani. Jadi bagaimana kesan dari yang dulu birokrasi pemerintah yang dulunya sebetulnya hanya adalah
pihak yang melaksanakan pelayanan itu bisa melaksanakan pelayanan dengan baik. Ya, jadi di sini perlu kemudian diubah jadi revitalisasi. Jadi kalau Anda misalnya pernah ke Kota Denpasar, ada istilah dengan sewaka apa namanya, melayani sewaka dharma. Jadi melayani adalah merupakan kewajiban seperti itu. Ya. Nah kemudian dari suka menggunakan kekuasaan berubah menjadi suka menolong, itu biasanya sering pendekatan kekuasaan, seakan-akan bahwa birokrasi itu adalah mereka yang berkuasa, sedangkan orang yang rakyat atau orang yang kemudian mengurus sesuatu itu sering terabaikan. Jadi ada bolak-balik sekian hari kemudian belum jadi urusannya seperti itu. Hal seperti itu kemudian perlu direvitalisasi. Jadi mengubah mindset dari yang menggunakan kekuasaan menjadi yang melakukan pelayanan. Ya, pelayanan dengan hati, pelayanan dengan suka dan sebagainya. Banyak adium atau ungkapan-ungkapan ataupun kemudian apa namanya tagline yang dimiliki oleh pemerintah berkaitan dengan pelayanan itu. Dari cara-cara slogan menuju cara-cara kerja yang realistik. Ya, jadi tidak hanya slogan saja. Pegawai ASN adalah abdi masyarakat seperti itu. Itu baru slogan. Tapi bagaimana kemudian itu bisa direalisasikan ke dalam wujud nyata bahwa pelayanan diberikan sudah sesuai dengan slogan yang ada seperti itu. Itu baru kemudian sudah bisa dikatakan melakukan revitalisasi. Nah, kalau kita lihat dari McGregor misalnya, jadi pelayanan publik adalah layanan yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat yang hidup di wilayahnya. Jadi tentu dalam batasan. Jadi kalau pelayanan di desa tentu di sebatas desa itu. Begitu juga pelayanan kelurahan, tergantung pada cakupan wilayah yang dimiliki bupati, tentu lebih luas lagi, gubernur lebih luas lagi sebenarnya. Melalui cara langsung sektor publik maupun dengan cara membiayai penyedia layanan. Jadi ada pemadam kebakaran, ada polisi, ada paramedis, kemudian ada pegawai PAM dan lain sebagainya, ada kemudian Telkom. Nah, itu semuanya berfungsi untuk memberikan layanan. Jadi kebutuhan publik, jadi seperti misal keamanan itu, jadi itu merupakan kebutuhan publik. Karena tidak hanya orang per orang butuh aman, tapi setiap orang butuh aman. Dalam situasi itu maka ada kemudian fungsi pengamanan yang dilakukan oleh aparat, ya dalam ini adalah pihak kepolisian. Kemudian kesehatan, jadi dibutuhkan para medis, ya dokter, perawat dan lain sebagainya, ya bukan hanya si A yang membutuhkan fungsi kesehatan seperti itu, tapi semua orang. Nah, selanjutnya Paul Speaker, jadi dia mengungkapkan bahwa pelayanan publik ya, bisa dijelaskan dengan menyelam lebih dalam terhadap dua kata yang berbeda dalam istilah ini. Yang pertama adalah menanyakan substansi dari publik dalam publik. Jadi publik itu apa sih? Jadi seringkali ada ketidakjelasan atau miskonsepsi umum dalam masyarakat yang menyamakan istilah publik dengan sektor publik. Nah, sektor publik sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah, seperti bagian badan legislatif maupun mahkamah pengadilan. Sedangkan pelayanan publik tidak semuanya dikontrol oleh pemerintah, dapat pelayanan dioperasikan dan dikembangkan oleh organisasi non-profit maupun swasta. Makanya di pemerintah itu ada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah seperti itu, yang dia melaksanakan fungsi-fungsi
publik, fungsi pelayanan publik, tapi juga di samping itu dia tidak profesional, ya, karena harus kemudian berbayar juga, walaupun itu masih dalam konteks kemudian pelayanan publik yang berikan seperti itu. Jadi mempertimbangkan, jadi tidak bisa kemudian PLN itu menaikkan harga tarif listrik semaunya, karena setiap orang akan butuh penerangan seperti itu. Kalaupun dinaikkan, pasti setiap orang, tapi tidak bisa kemudian karena dia milik melakukan pelayanan publik, tidak bisa senaknya menaikkan tarif listrik misalnya. Demikian juga seperti yang kemarin, ya, minyak apa namanya, bimoli, minyak kelapa dan sebagainya seperti itu yang naik. Ini harus dikendalikan oleh pemerintah supaya sebagai kebutuhan publik ya itu kemudian tidak, harganya itu tidak kemudian semena-mena seperti itu. Nah, ini beberapa pengertian dari definisi dari pelayanan publik. Jadi dia sebagai pemberian layanan keperluan orang atau masyarakat, jadi karena dia merupakan keperluan kebutuhan publik di orang, maka masyarakat yang dilayani adalah masyarakat luas yang mempunyai kepentingan sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Tata cara dan aturan pokok ini biasanya bentuknya adalah bisa dengan undang-undang. Nanti akan kita pelajari tentang undang-undang tentang pelayanan publik. Pada hakikatnya pemerintah adalah pelayan, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya, oleh karena birokrasi publik berkewajiban bertanggung jawab untuk memberikan layanan baik dan profesional. Ya, ini kita sering mengalami kerancuan dengan istilah pemerintah. Jadi pemerintah orang yang memberi perintah. Ketika berhubung dengan fungsinya, salah satunya adalah pelayanan publik, maka itu kemudian menjadi tidak tepat. Jadi bagaimana orang yang bisa memberikan perintah sementara dia posisinya adalah sebagai pelayan masyarakat seperti itu. Kemudian pelayanan publik adalah oleh birokrasi publik adalah merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat, di samping sebagai abdi negara dengan maksud untuk menyejahterakan masyarakat. Jadi prinsip pokoknya adalah kembali kepada pengertian dan fungsi pemerintahan adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau birokrasi itu masih berfungsi untuk menghambat masyarakat, jadi kemudian tidak membantu untuk menyelesaikan masalah-masalahnya yang dihadapi masyarakat, misalnya di urusan tertentu, maka sebetulnya dia mengingkari fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Nah, kemudian batas lain dari Agus Bianto misalnya, pelayanan publik didefinisi sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna, jadi yang bersama. Ya. Pengguna yang dimaksud adalah warga negara. Ya, kalau istilah publiknya pengguna layanan ya, di masyarakat ini. Kalau istilah swastanya nanti atau privatnya itu adalah pelanggan. Jadi kalau dalam sektor bisnis kita tahu pelanggan. Jadi pengguna dan pelanggan ini kedudukannya bersama. Adalah warga negara yang membutuhkan layanan publik seperti pembuatan akte kelahiran. Jadi sebetulnya dari lahir kemudian sebenarnya kita sudah membutuhkan bagaimana kemudian itu membutuhkan sebuah akte, kemudian akte kemudian perkawinan, pembuatan KTP, kemudian akte nikah, akte kematian, sertifikat tanah misalnya. Jadi urus-urus ini yang diselenggarakan oleh pemerintah. Ya. Nah kemudian ini maksudnya aturan yang mengatur khusus tentang pelayanan publik adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang mengatur tentang pelayanan publik.